Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya, Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Nah, seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat, kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya. Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya, tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi. Ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian ibu sekalian datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan. Fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, nggak ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Perhatikan, Rabbana la innasina Rabbana Rabb. Ini ayatnya. Sapu jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb.
Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan, sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi, sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan, sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, 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 Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia, karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Hamba dengan Allah. Manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan? Kita yang butuh kan? Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan kalau punya masalah bu, berdoa. Bukan mengeluh. Kalau punya persoalan bu, berdoa. Bukan bikin status.